Saying with ada apa juga lupa. Bentar. Okay. Saying with a loud voice, fear God and give glory to him. For the hour of judgment is to come. And worship him that created that made heaven and That earth create, ada that create and kenapa Kak? Coba ulang dari awal. ulang. Jangan grogi gitu. Saying with a loud voice, fear God and give glory to him, for the hour of judgment of his judgment is to come. Is come aja saya nggak pakai to, okay? Is come and worship him that made heaven and earth and the sea and the fountains of waters. Oke, thank you Manda. Oke, yang lain siap-siap ya, diulang-ulang yang udah dihafal. Nanti ada tembak langsung ya, kapan-kapan. Oke, kita lanjut. Thank you Manda, udah berpartisipasi dalam tembak langsung. Jadi, di sini yang kita mau belajar adalah oke. Emily mati lampu ya. Oke, tunggu. Thank you. Sudah tunggu. Oke, jadi di sini ada jam penghakiman yang sudah mau tiba kan? For the hour of his judgment is come, betul? Itu dia. Nah, oleh karena itu kita mau belajar tentang the hour of his judgment is come ini, ya. Sebenarnya kita bisa belajar dari segi fear God-nya, give glory-nya, worship-nya, tapi kita sekarang fokus the hour of his judgment is come, oke? Of his judgment is come. Oke. Sekarang kita buka ayat berikutnya adalah Daniel 7 verse 9 and 10. Oke, Daniel 7 verse 9 and 10. Oke. Oke, siapa yang mau baca ini? Kita pilih aja lah yang dari bawah. Ronald, silakan Ronald, verse 9. Baca, Kak. Ya, ayat 9 ya. I beheld till the thrones were cast down, and the Ancient of Days did sit, whose garment was white as snow, and the hair of his head like the pure wool. His throne was like the very flame, and his wheel as burning fire. Wow, oke. Sekarang kita mau tanya sama Semi. Semi, apa satu kata bahasa Inggris yang dilihat oleh Daniel? Saya melihat apa? Semi? Putus kayaknya ya. Oke, kalau gitu kita minta Mary Bell. Daniel lihat apa Mary Bell? Lihat thrones were cast down. Satu kata sayang. Thrones. Oke. Nona, thrones itu apa? Thrones itu apa? Thrones itu apa? Tahta. Mantap. Ada bahasa Indonesianya toh? Tahta, betul?
Itu dia. Jadi ada tahta-tahta, oke? Oke, sekarang kita mau tanya lagi berikutnya ke Nes. Nes, siapa yang ada di mana? Pertanyaannya, siapa yang ada di mana? Apa jawaban Nes? Siapa ya itu yang lanjut usianya Mhm. yang di mana bentar. Di tahta-tahta itu Kak atau kursinya? Oke, thank you. Itu jawabannya siapa? Jawabannya Nes. Kita mau tanya sama Manda. Manda setuju sama Nes atau ada jawaban lain? Halo? Agak kecil sayang suaranya. Aku setuju sama Nes, Kak. Oke, boleh ulang? Tapi pakai bahasa Inggris? Yang Ancient of Days did sit di Rome. Oke. Ancient of Days atau yang lanjut usia duduk di tahta. Kita inilah. Did sit on the thrones. Atau duduk di tahta. Oke, sekarang jadi ada bahasa Inggris Indonesianya. Oke. Lanjut lagi. Kita tanya orang berikutnya. Apa di apanya Ancient of Days yang seperti apa? Oke, itu pertanyaannya dari ayat ini. Oke, berikutnya kita mau tanya kepada Iren. Ya, Kak. Ya, apanya Ancient Days yang seperti apa? Maksudnya, apa yang ancient days yang seperti apa? Yang sesuai Daniel 7 ayat 9, apanya Ancient of Days yang seperti apa? Pakaiannya putih seperti salju. Oke. Thank you. Oke. Kita mau tanya sama Ian. Kalau Ian apa? Apanya Ancient Days yang seperti apa? Pakaiannya putih seperti salju, Kak. Oke. Yang rambutnya bersih seperti bulu domba. Oke. Terus? Apa itu saja? Bersihnya dari nyala api dengan rodanya dan dari api yang berkobar-kobar. Oke, thank you. Jadi harus lengkap, oke? Jadi garment. His garment. Dia punya jubah, betul? Jubahnya seperti white as snow, betul? Dia punya his hair of his head atau rambut dari kepalanya seperti pure wool. Dia punya seperti bulu domba yang murni. And then his throne ini seperti the fiery flame. Seperti ini ya, nyala api ya. Lalu ada wheels, dia punya roda ya. Ada wheels. Ini burning fire. Wow.
Kalian bisa lihat nggak? Coba kalian, kita buka semua. Coba kita buka Hebrew 12 verse 29. Hebrew 12 verse 29. Kita pilih orang ya untuk baca. Kita mau minta Evelyn untuk baca, silakan. Hello. Hebrew 12 verse 29. For our God is a consuming fire. Wow. Oke, thank you. Jadi apakah ini consuming fire, ini the fiery flame, dan itu siapa? Siapa ini ancient of day artinya? Siapa? Jadi kita punya God is a consuming fire. Pertanyaannya, siapa ini ancient days? Dan ancient days ciri-cirinya ada apa? Burning fire, fiery flame, betul? Jadi artinya siapa ini ancient days? Kita mau tanya sama Cice Linda, kira-kira siapa ancient days kalau berdasarkan Hebrew 12 ayat 29? Jadi dia punya tahtanya seperti api, ya, seperti api, nyala api. Terus ini wheels-nya kobaran api, dan dibilang God seperti consuming fire, api yang melahap kan? Artinya ancient day siapa? Celinda. Siapa ya? Ngomong aja itu mama itu. Masih Coba. baru kan dikit. Oh gitu, oke, thank you. Kalau gitu kita mau tanya sama Delano. Delano siapa? Ancient Days. Siapa Ancient Days? Pertanyaannya. Ini api yang melahap, gitu ya. Apa yang sama dari Hebrew 7 ayat 9 sama Daniel 7 ayat 9 dan Hebrew 12:29 apa yang sama? Ada kata apanya? Fire. Fire, mantap. Jadi ini kan? Dan ini merupakan ciri-cirinya siapa? Kalau fire-nya di Daniel 7 ayat 9, ciri-cirinya siapa, Delano? Siapa? Siapa namanya orang yang ada di Daniel 7 ayat 9? Yang dia ciri-cirinya ada seperti api. Apa? Siapa, Delano? Apakah putus? Maaf Kak, tadi jaringan. Oh iya. Jadi siapa yang seperti api di Daniel 7 ayat 9? Yang ciri-cirinya ada api-api, siapa namanya? Daniel 7 ayat 9. Siapa ini? Baca Daniel 7 ayat 9, siapa tadi? Orang yang apa? Orang yang percaya. Bukan. Daniel 7 ayat 9 yang ada ciri-cirinya seperti api. Lanjut usianya. Apa? Lanjut usianya. Atau the Ancients of Days, betul? Bagaimana Delano mengerti itu? Jadi Ancients of Days ini dia punya ciri-ciri berhubungan dengan yang ada apinya, betul? Jadi dia punya tahta dan dia punya roda-roda itu seperti kobaran api. Jadi kalau dia kemana-mana pasti kita lihat ada unsur apanya dia? Ancient of api. Bagaimana? Delano ngerti? Apakah masih putus-putus?
Iya Kak, tapi masih putus-putus sedikit. Oh, oke. Oke, mantap. Jadi, kalau misalnya di Hebrew 12:29, siapa yang seperti api? Kita mau tanya sama Hani. Hani, kalau Hebrew 12:29 siapa yang seperti api? Yang seperti api adalah ancient days, C. Hebrew, sayang. Hebrew 12:29. Siapa yang seperti api? God. Artinya, kita mau tanya siapa ancient days berdasarkan Hebrew 12:29. Kita mau tanya Aca. Berdasarkan 29 bukannya kalau Aca consuming fire. Siapa sayang consuming fire itu ciri-cirinya? Ciri-cirinya berdasarkan God ya. Di 12:29 siapa yang kayak consuming fire? Yang kayak consuming fire itu Baca ayatnya ya sayang, nggak usah pikir di luar ayat ya. Karena God jawab itu for our God itu mantap. Tadi ancient days kayak apa dibilang? kayak Burning apa? fire. Nah, apakah sama-sama ada kata fire-nya? Iya. Jadi ancient days siapa berdasarkan Hebrew 12:29? Burning fire to God ya. Masa burning fire? Burning fire itu ciri-cirinya sayang, bukan God. orangnya. Jadi siapa ancient days? Boleh baca? Kalau ancient days God ya. Apa Aca mau tanya lagi sama Mice? Atau Aca yakin God jawabannya? Yakin. Nah, mantap. Jawabannya God. Oke? Bagaimana? Boleh? Ini cara belajar loh. Kita lagi belajar cara belajar untuk baca ayat. Itu dia. Ya? Boleh? Boleh semua? Apakah semua udah bisa nggak konekin Daniel 7:9 dan Hebrew 12:29? Udah bisa? Bagaimana? Bisa? Emily bisa? Bisa, Kak. Oke, mantap. Bagaimana dengan yang lain? Nes, Nona, Maribel, Ratu, Ronald, bisa? Bisa, Kak. Oh, bisa ya? Bisa. Jadi jadi koneksinya apa? Ancient Day sama God karena ciri-cirinya berhubungan dengan api. Betul nggak Cece Linda? Betul. Nah, jadi kalau kita baca Daniel 7:9, sopo iki Ancient Days. Oh, ternyata God. Boleh? Boleh. Oke. Pertanyaan God yang mana kan? God siapa God-nya? Oke. Kita baca aja ini ya. Kita buka GC 88479, GC 88479.2. Oke. Oke. Kita sebelum itu kita tahu God itu ada dua kan? God itu ada God the Father. Yang ada unsur God-nya itu God the Father sama Son of God. Boleh? Cuman dua toh? Pertanyaannya God-nya yang mana? God the Father atau Son of God? Kita baca GC 88479.2. Kita mau minta kesediaan dari Emily. Boleh baca? Silakan. Tahu, Cek. Nggak tahu, aku belum tahu. Iya, Pak. Ya, GC 88479.2. The Ancient of Days is God the Father. Jadi kalau ada pilihan yang berhubungan dengan God, ada God the Father sama Son of God, artinya Ancient of Days ini siapa? God
God the Father. Jadi kalau God the Father bukan apa? Son of God. Son of God. Jadi artinya Daniel 7 ayat 9, apakah Daniel lihat Bapa atau anak di situ? Lihat Bapak. Pada iya Bapak. Aja mau bilang anak ya. Iya. Nggak boleh loh itu PCI ya sayang. Oke, pokoknya nggak disebutin harus bisa rem, jangan dikeluarin, oke? Karena kita hanya berdasarkan ayat, oke sayang? Mantap. Oke, apakah sampai sini semuanya mengerti atau ada yang perlu saya ulang? Silakan. Ini waktunya mengulang-ulang. Atau, oh aku ngerti ini, gitu. Oh, akhirnya ngerti. Oh aku ngerti. Gimana Cice Linda? Ada yang mau diulang, C? Boleh diulang ya dari awal ya yang tadi belum masuk sih soalnya. Oke, jadi C, di Daniel 7 ayat 9 ada Ancient of Days yang duduk di tahta. Dan tahtanya itu kayak api. Boleh, C? Ya. Jadi artinya kalau Ancient Days, Cice Linda lihat itu ada unsur apanya? Api. Api. Jadi mau tahu kan siapa ini Ancient of Days, betul? Kita mau tahu Iya. kan? Nah, kita harus diskusikan kan? Oke, kita pergi ke ayat Hebrew 12 ayat 29. Dibilang God itu consuming fire. Atau God itu seperti api yang melahap. Jadi siapa yang ada unsur apinya, C? Namanya di Hebrew 12, 29. God. God. Tadi yang ada Cice lihat, ada unsur apinya siapa di Daniel 7 ayat 9? Ancient of Days. Artinya, Ancient of Days siapa, C? God. Tuhan. Mantap. Boleh, C? Sampai situ? Iya. Oke. Boleh. Tapi kita tahu yang ada unsur God kan ada dua. God the Father atau Son of God, betul? Iya. Pertanyaannya God ini yang mana? Karena dua ini kan sama-sama God. Tapi bedanya satu God the Father, satu Son of God. Yang mana kan? Kita nggak tahu. Pilihan God-nya itu ada dua. Mau God the Father atau Son of God. Oke, kita lihat di GC. 88479.2. Ancient of Days siapa? God the Father. Dapat jawabannya. Boleh? Jadi artinya yang Daniel lihat Ancient of Days Bapak atau anak, C? Bapak. Mantap. Boleh? Boleh. Oke. Mantap kan? Belajar kayak gini kan? Benar-benar 100% artinya hanya dari ayat-ayat. Gitu dia ya. Oke? Maaf terlambat loh. Nggak apa-apa, C. Nggak apa-apa. Karena kalau inilah kita kan di sini latihan kan, C. Jadi tempat belajar ini adalah untuk bisa membuat orang mengerti. Jadi kalau ada yang nggak ngerti, di sinilah tempatnya. Itu dia ya, C. Iya. Oke, mantap. Oke. Bagaimana anak-anak yang lain? Hani, Goldie, Ian, Jeko, Manda, bisa? Nona? Bisa? Mengerti, Kak. Mengerti. Ian bisa ya? Oke, catat ayat-ayatnya. Dia punya connection, jangan lupa. Oke, itu dia. Oke, berikutnya. Ini pelan-pelan ya. Karena yang paling penting kakak mau kalian bisa ngerti cara dapatnya. Jangan cuman, yang penting aku tahu kesimpulannya Ancient of Days itu God, the Father. Jangan gitu. Tapi kalian bisa menjelaskan langkah demi langkah sampai tiba di tujuannya. Boleh? Itu yang paling penting. Bisa? Kalau ada Alkitab, kasih warna yang sama. Ini hijau, ini, biru. Kasih color code kayak gini. Nah, kalau ini beli pensil warna, stabilo, apa semua yang bikin kita benar-benar ngerti, kita bikin sekarang di kesempatan ini ya. Oke, lanjut lagi. Jadi kita mau belajar malaikat pertama tentang apa? Jangan lupa, kita kemana ini? Tentang Judgment, betul? Judgment ya. Oke, pergabaran malaikat pertama yang tentang judgment. Oke, kita lanjut lagi. Ayat berikutnya. Ayat 10. Masih ayat 10 ya. Ayat 10. Apakah kalian bisa lihat untuk cara baca Alkitab, baca ayat, apalagi King James Version ini ya. Dan hanya King James Version yang kalian bisa konek-konekin. Kalau Indonesia belum tentu, oke? Makanya kita pakai King James Version. Dan kata-kata King James Version itu cocok 100% sama roh nubuat. Itu dia. Karena roh nubuat juga kebanyakan pakai King James Version juga ayat-ayatnya. Kayak Ancient of Days dan semua ya. Oke? Ada juga sih Mrs. White kadang-kadang ngutip yang NIV atau apa gitu ya.
Tapi kebanyakan kata-kata tulisan Mrs. White pun cocok-cocok juga sama King James Version ya. Itu dia. Oke, kita ayat 10 sekarang. Kalian bisa lihat nggak? Baca ayat itu bukan follow the Bible yang satu hari bisa 10 ayat. Bayangin, kita cuma satu ayat, kalau kita tahu caranya, kita udah 30 menit aja habis. Bagaimana? Bisa? Bisa begitu? Ya, ini kita lagi belajar, ingat, cara belajar. Perhatikan caranya. Supaya ketika nanti kita nggak bisa belajar ketemu lagi, kalian udah tahu caranya, kalian bisa belajar sendiri. Cari kata-katanya, semuanya. Oke? Itu dia. Oke? Oke. Kita mau minta ayat 10 yang baca adalah sekarang minta kesediaan Cika. Boleh baca ayat 10 yang bahasa Inggris. Halo Cika. Putus ya kayaknya ya mereka. Iya. Kayaknya. Kayaknya putus. Oke. Kalau gitu kita minta kesediaan Aca. Silakan Aca. Of wisdom I certain come forth from barrel. Apa ini ya? Birth him thousand ministered unto him, and 10,000 times 10,000 sword brought him the judgment was set, and books were opened. Wow. Oke. Oke. Mari kita menggali lagi setiap kata-kata dan semuanya, oke? Kita mau tanya sama Ronald, siapa him di ayat 10. Silakan Ronald. Siapa him di ayat 10? Ronald putus ya? Oke, kalau gitu Ratu. Ratu, siapa him di ayat 10? God, Kak. Oke, God. Tuhan. Oh, thank you, Ratu. Kita mau tanya sama Semi. Semi setuju sama Ratu? Halo, Semi. Halo, setuju. Apa jawaban kakak Ratu tadi? God. Oke, mantap. Thank you. Sudah memperhatikan dengan baik, tapi kita belum bilang benar atau salah. Kita minta Jobs. Setuju? Dengan Ratu dan Semi? Setuju, God. Oke, thank you. Setuju. Kita mau tanya lagi kepada Nona. Setuju juga, Nona? Tidak. Oh. Emang jawaban Nona apa? Menjelis pengadilan. Mary Bell setuju sama siapa? Nona atau? Setuju sama Nona karena kita berpikir di situ kan ayat. Oke. Ayatnya. Thank you. Di semua reason diterima. Nes, setuju Nona sama Mary Bell atau bagaimana? Nona,
Aku setuju yang God, Kak. Oke, thank you. Ada 2 kelompok ya ini. Kita mau tanya semua, oke? Di kelompok mana kalian? Kita mau tanya sekarang sama Aca. Aca gimana Aca? Apa pilihan Aca? Kalau Aca apa siapa him di ayat 10? Kalau Aca Setuju sama Kak Nes sama siapa tadi? Sama Kak Ratu atau gimana? kalau Aca setuju dengan Nona. Oke, apa jawaban Nona tadi Aca dengar? Majelis pengadilan ya. Oke, thank you. Mantap memperhatikan. Oke. Sekarang kita mau tanya sama Delano, Keidi, dan Cika. Apa jawabannya? Apakah masih putus-putus? Silakan. Kalau saya setuju sama Aca. Oke, Aca. Delano, Cika gimana? Itu Keidi. Sama Aca juga sih. Sama Aca. Thank you. Delano? Kak, itu suaranya Delan, Kak. Oh, suara Delan. Oke, tadi siapa yang belum Kak, jawab? mau tanya yang ayat yang 10 itu ayat apa, Kak? Ini, Daniel 7 ayat 10 yang him ini. Him. Siapa him? Oh, Oke. Oke? Kak, boleh aku ganti nggak jawabannya? Oke, boleh. Apa, Nes? God the Father. God the Father, thank you. Kita mau tanya sama Emily. Emily pilih jawaban apa? God the Father, Kak. Oke, God the Father, thank you. Bagaimana Iren dan Evelyn? Dan Cece Linda? Jawabannya apa? Siapa him? Bentar, Kak. Siapa him di ayat 10 ini? Sambil menunggu, kita mau tanya Hani sama Goldie. Oh, sudah dapat? Silakan. Sudah. Siapa? Father. Father. Father sama God the Father beda loh, jadi kita bedakan ya jawabannya ya. Oke. Oke. Kita mau tanya Cici Linda, Iren, Evelyn gimana? Tadi Iren kan? Atau Evelyn? Suaranya. Tadi Kalau Cici Linda apa, Ce? God of Father. God the Father, oke. Tadi Evelyn atau Iren? God of Father katanya Iren. God Oke. of Father. Thank you, thank you. Ian. Siapa? Jeko habis itu. Habis itu Manda. Siapa him? Ian? God. God apa namanya? God. God the Father. Ah. Oke, thank you. Jeko. Habis itu Manda. Kalau Jeko God the Father. Thank you. Manda? Kalau aku juga sama kayak Jeko, Kak, yang God Thank- the Father. Thank you. Kita mau tanya Jobs. Jobs sudah ya tadi? Atau belum? Sudah, Kak, waktu sama Ian. Oh, oke. Thank you, thank you. Oke. Hani dan Goldie. Ronald apa him? Siapa him, Ronald? Ronald siapa? God the Father, Kak. God the Father. Thank you. Kak, Hani, mau ganti jawaban. oh mau ganti jawaban Kalau siapa? C, kata Father. Oke, thank you. Silakan Hani. Bisa dengar. Bisa. Silakan. Oke, putus ya. Oke. Kita mau belajar satu konsep sekarang, oke? Jadi, semua yang jawab God the Father betul. C, tadi sampai mana ya? Maaf ya, C. Sinyalnya nggak bagus. Waduh, iya, nggak apa-apa. Gimana?
Pertanyaannya siapa him di ayat 10? Nah, jadi sebelum ayat 10 siapa? Sebelum ayat 10 ayat berapa? Sebelum ayat 10 ayat Ayat berapa? Hebrew ya? Masa sebelum ayat 9 kan? Betul? Iya. Jadi, apakah him ini menunjukkan yang orang yang diomongin sebelum ayat 10, betul? Kalau nggak ada siapa-siapa di sini, oh ini pasti ngomongin orang di sebelumnya, betul? Betul nggak gitu? Jadi kira-kira him ini kalau berdasarkan Daniel ayat, kalau kita cuman baca buku Daniel, siapa him? Siapa him? Misal contoh kayak gini. Pada suatu hari, Rudi pergi ke pasar. Dia membeli sapu lidi. Dia ini siapa? Rudi. Rudi, mantap. Lalu kita baca ayat 9. Ada ancient of day yang seperti api. Ayat 10. Dan di hadapan dia keluar aliran api yang keluar. Jadi dia ini siapa? Him ini siapa? God the Father. God the Father, bukan api. Loh, kan yang the ancient of days itu kan God the Father. God the Father ya. C, ulang dulu deh, C. Hani masih bingung, C. Ya, jadi coba ulang ya. Ulang. Hanya sesuai yang Cece bilang, oke? Kalau Cece nggak bilang, jangan dibilang, oke? Pada suatu hari, Rudi pergi ke pasar. Lalu, pada suatu hari, Rudi pergi ke pasar. Dia membeli sapu lidi. Dia adalah? Rudi, mantap. Rudi, C. Mantap. Lalu sekarang ayat 9. Ancient of Day duduk di tahta. Dan seperti api yang menyala-nyala. Dan di hadapan dia, sungai api mengalir di hadapannya. Jadi, dia adalah? The ancient of days. Bagaimana yang lain? Dapat nggak itu? Ancient. Dapat, Kak. Itu dia. Baru. Dapat, C. Bilang ancient of days baru. Dan ancient of days adalah God the Father. Itu baru betul. Boleh? Kamu tanya. Beda Father sama God the Father apa? Apa, sayang? Beda God the Father sama Father. Sama, tapi dia di sini lagi konteksnya ngomongin God the Father. Boleh? Jadi, katanya aku pingin kamu jawabnya lengkap sesuai yang dibahas gitu. Boleh? Jadi kalau lagi ngomong Father, kalau lagi ngomong lagi ngomong Father in heaven, lagi ngomongin doa Bapa kami, kan dibilang kan Father in heaven, ngomong Father nggak pakai God nggak apa-apa. Tapi karena konteksnya lagi ngomong God the Father, kalau kamu ngomong cuman the Father, itu nggak lengkap. Nah, gitu sayang. Boleh? Oke, Kak. Makasih. Itu dia. Jadi harus ngikutin jalan ceritanya. Kalau misalnya dibilang God the Father, jangan dikorting-korting, nggak ada God-nya, harus komplit. God the Father. Kalau misalnya, God kan sama dengan the Father, kita ngomong God aja nggak bisa. Karena kita ngomongin God the Father, ngomong God the Father. Karena pilihan God ada dua, Son of God, betul nggak? Jadi harus ngomongnya ya. Oke, mantap. Jadi tapi kalau misalnya lagi ngomong doa Bapa kami cuman the Father, nggak apa-apa. Karena konteksnya nggak ngomongin God-nya, nggak masalah. Ya, gitu ya. Oke, jadi yang kita bisa tahu him, ternyata him itu ancient of days ternyata. Dan pas kita baca GC88, itu God the Father. Boleh? Jadi yang kalian miss, kalian nggak bilang ancient of days-nya. Boleh? Bisa? Bisa. Oke, mantap ya. Gimana Emily, Ian, Nes, semuanya, Manda, boleh? Boleh, Kak. Oke, mantap. Jadi, kita mau kasih warna apa Manda himnya? Warna hijau.
Mantap, warna hijau. Semua yang him adalah hijau. Kasih color code di buku masing-masing. Kasih color code him ini adalah Ancient of Days atau God the Father. Oke? Oke. Jadi kita lihat betapa dahsyatnya Bapa di sini. Jadi di hadapan Bapa itu sungai api itu kayak mengalir gitu ya. Timbul terus mengalir. Makanya kan bisa ngerti nggak kenapa Hebrew 12:29 for God is a consuming fire. Kalau di hadapannya air timbul, mengalir semua, muncul, bagaimana? Bisa lihat nggak kenapa God is a consuming fire? Bisa lihat? Iya, Kak. Wow. Bagaimana yang lain? Delano, Keidik, Cika bisa? Emily bisa? Nona Maribel bisa? Jobs bisa? Boleh, Ci. Bisa, Kak. Bisa, Kak. Bisa, Kak. Mantap. Aja Bisa. bisa ya. Oke, that's good ya. Kalau nggak tahu tanya ya, tanya nggak apa-apa, oke? Yang lain yang sudah tahu karena kita mau masuk surga dan Tuhan itu nggak mau ketinggalan kalau orang yang sungguh-sungguh satu, pasti orang yang mau ke surga ada roh kesabaran untuk tolong yang lain supaya boleh selamat sama-sama. Itu dia. Karena kita kan di sini bukan orang yang selfish kan? Ya, jadi kalau ada yang ketinggalan, walaupun ada satu yang hilang aja kita mau cari ya, itu dia. Ya, oke, Aca mau tanya apa? Silakan Aca. Kalau Aca tadi nggak dapat soalnya kecepatan him ini adalah apa dan itu kata lainnya God Coba the Father. Aca coba ikutin Mice punya cerita tadi. Ya. Ancient of Days seperti api. Lalu di hadapan dia itu ada sungai yang mengalir. Jadi dia itu siapa, Aca? Dia itu Yang terakhir kali Mice sebutin siapa? God the Father. Masa tadi coba Mice ada bilang God the Father nggak tadi? Aca nggak perhatikan artinya. Coba ulang. Ancient of Days, dia seperti api yang menyala-nyala. Lalu di hadapan dia ada sungai api yang keluar. Jadi dia itu siapa? Nggak boleh bilang sesuatu yang Mice nggak bilang. Artinya kalau Aca bisa bilang sesuatu yang nggak Mice bilang, artinya itu PCI. Iya. Jadi siapa dia? Coba Aca perhatikan lagi. Rudy pergi ke pasar. Dia membeli sapu lidi. Jadi dia adalah siapa, Aca? Dia adalah yang membeli sapu lidi ya. Ulang lagi. Rudy pergi ke pasar. Dia membeli sapu lidi. Jadi dia adalah siapa, Aca? Dia Rudy. Itu dia. Jadi Aca harus perhatikan nama orangnya siapa. Oke? Sekarang Ancient of Days, Ancient of Days ini seperti api yang menyala-nyala. Lalu di hadapan dia ini Aca, ada sungai yang keluar dan mengalir. Jadi dia ini siapa, Aca? Ya, Ancient of Days. Mantap. Boleh Aca mengerti? Boleh. Itu dia. Jadi him ini adalah Ancient of Days, sayang. Bisa? Bisa. Oke, itulah belajar disiplin saat baca Alkitab. Kalau kita bilang, oh Ancient of Days, kita bilang, oh him ini God the Father, artinya kita nggak disiplin untuk pakai ayat 9. Kalau kita mau pakai God the Father, make sure kita ngomong dulu Ancient of Days. Boleh? Semuanya? Boleh, Cek. Oke. Boleh, Kak. Oke, that's good. Ini namanya belajar untuk baca Alkitab ya. Oke, mantap. Ada yang tanya tadi? Apa ya? Siapa yang tanya? Apa tadi Kak? PCI? PCI itu adalah, ini kita baca belajar waktu pertemuan pertama. Preconceived ideas. Artinya ini adalah saya punya ide-ide yang saya miliki sebelum saya baca. Saya belajar firman Tuhan. Itu dia. Contohnya ya. Sebelum belajar, saya pikir boleh makan daging.
Pas saya belajar, ternyata nggak boleh, tapi saya maksain yang saya tahu. Itu namanya preconceived ideas. Boleh? Oke, Kak. Thank you. Ya, jadi Roh Nubuat bilang kalau mau belajar, make sure semua yang kita ngerti itu ditaruh di luar pintu pembelajaran, dan memang benar-benar biarlah Alkitab yang kasih tahu apa artinya, jangan kita yang bawa pengertian kita. Itu dia cara belajar yang mantap. Itu dia. Kalau kita bisa disiplin begitu cara belajarnya, satu ayat kita nggak akan pernah bosen belajarnya. Karena kita walaupun sudah tahu, kita bilang apa? Kita mau disiplin, kita hanya belajar sesuai yang ayat bilang. Itu dia. Boleh gitu? Boleh, Kak. Thank you. Sama-sama. Boleh, C. Bisa ya? Itu namanya preconceived ideas. Dan nggak bisa belajar. Makanya tadi pas Aca bilang, God the Father. Padahal di ayat 9 ada God the Father nggak? Enggak. Nah, itu PCI-nya. Karena Aca bawa sesuatu yang dia sudah tahu, dimasukin ke ayat 9. Padahal di ayat 9 nggak ada. Boleh? Makanya Cece tadi bilang apa? Aca PCI kalau bilang Harus menurut ayat 9 ya, C. apa, gimana sayang? Hani? Berarti harus sesuai ayat itu ya, C. Kalau mau Betul, harus jawab. sesuai ayatnya. Nanti pas sudah bilang ayatnya baru bilang Ancient of Days itu adalah God the Father gitu. Boleh? Oh iya, C. Karena nggak bisa kita ada langsung tiba-tiba ngomong God the Father tanpa jembatan Ancient of Days, betul nggak? Betul, C. Oke, mantap, mantap, mantap. Ini belum judgment nih, masih ini. Tapi nggak apa-apa. Ini latihan ini nggak akan sia-sia buat kalian kalau kalian dilatih gini terus. Nanti baca kitab Roma yang lebih susah tulisan Rasul Paulus, jadi bisa benar-benar disiplin. Ya, pokoknya yang paling sulit itu tulisannya Paulus itu udah kelas puter-puter, apalagi King James-nya. Tapi nggak apa-apa, kalian latihan aja dulu bahasa-bahasa Daniel yang sederhana ini. Coba ngerti, nanti belajar untuk baca tulisannya Rasul Paulus, tapi pakai King James Version ya. Itu dia, nanti belajar ya sama-sama kita ya kalau Tuhan kehendaki. Terus oke, kita lanjut ya, boleh maju toh ini sekarang? Ya, boleh. Oke, mantap. Kalau ingat, kalau ada yang nggak ngerti tolong tanya, jangan malu, kita keluarga dalam Tuhan, jadi tanya sampai, karena ini keselamatan loh, karena ini keselamatan. Kita bukan di sini bukan jadi pengajar yang kejar bahan. Kita mau kalian ngerti walaupun cuman bahannya sedikit. Kita tipenya kayak gitu. Walaupun bahan kita nggak habis, tapi kalian lebih baik ngerti bahannya dikit, tahu cara dapatnya daripada kita habisin bahannya cepet, tapi kalian nggak ngerti apa-apa, buat apa toh? Ngerti nggak itu? Ya, Kak. Kak mau tanya. Iya, C. Silakan. Tadi mau tanya, ancient itu apa? Apa sayang? Ancient Ancient itu apa? Ancient itu yang udah tua gitu. Ancient itu kuno gitu sayang. Ya, jadi ancient days itu yang udah harinya panjang, kuno, dan itu Bapak kan, yang sudah ada dari sejak kekekalan kan, ancient of days. Jadi hari itu Bapak, betul? Ya, betul. Thank you, Kak. Sama-sama sayang. Oke, Aca. Oke, kita lanjut lagi. Dan jadi bisa lihat nggak? Kalian bayangin tahta Bapa di surga. Tahtanya api. Terus roda-rodanya di situ ada roda-roda api. Lalu di hadapan Bapa seperti lautan api. Bisa bayangin nggak? Api semua, Kak. Betul. Kalian coba bayangin betapa mulianya Bapa di surga loh. Dan Bapa yang mulianya di surga masih mau ingat kita yang berdosa, nggak ada kehilangan kemuliaannya. Kemarin kita belajar Roma 3:23. Luar biasa nggak? Luar biasa. Dan Bapak tahu kalau sampai Bapak ketemu Geidi langsung, kebakar langsung. Boleh? Yang kebakar itu kitanya atau kita kan ya? Masih ingat nggak? Kita nggak mau ke situ, tapi kita mau cerita. Musa mau lihat Bapak kan? Dia mau lihat, tapi nggak tunjukkan matamu. Apa yang Tuhan bilang? Nggak ada yang bisa lihat saya dan hidup. Betul nggak?
Apalagi Iya. karena apa? Kita berdosa. Itu dia. Ya? Tapi itu gara-gara kemuliaan Bapa gitu kan. Jadi kita nggak bisa melihat Bapa. Karena kita merosot gitu ya kan kemuliaannya. Betul. Itu dia. Ya. Lalu kita lihat di sini. Thank you, Kak. Sama-sama sayang. Yang melayani Tuhan, oke kita kasih kesimpulan di notes kalian ya. Jadi di hadapan Bapa ada aliran api yang keluar dan mengalir. Wow. Hah? Lalu, oke kita mau tanya. Apakah ada yang melayani dia di situ atau enggak berdasarkan ayat? Ada. Oke, kita mau tanya sekarang sama Manda. Manda, siapa yang melayani dia? Dari berdasarkan ayat apa ya, Kak? Iya, betul. Siapa yang minister? Siapa yang ministered unto him? God. Bukan. Maksudnya apa sungai? Thousand, Kak. Semua setuju nggak thousand? Enggak. Setuju, Kak. Setuju. Nah, ini thousand, betul? Minister unto him, betul? Oke, dapat deh. Thousand. Jadi, dibilang beribu-ribu yang melayani dia. Wow. Artinya, kita bisa ada pandangan gini nggak? Walaupun kita sedikit di dunia melayani dia, apakah kita bagian yang beribu-ribu alam semesta yang lagi melayani dia? Iya. Betul nggak? Jadi apakah kita perlu ketakutan jumlah kita yang kecil di dunia ini yang pilih mau melayani Tuhan sedikit karena kita tahu kita bukan bagian dari dunia ini karena kita adalah warga negara alam semesta, bukan dunia. Boleh? Boleh. Gitu dia. Jadi kita nggak akan rasa aduh kita kok sedikit ya yang ikut Tuhan. Aduh kok kayaknya semua teman-temanku pilih nggak ikut Tuhan, kok nggak takut Tuhan, mau nggak benci dosa, berani melanggar. Ingat bahwa kalau kita jangan rasa kita sendiri karena ada ribu-ribuan yang lagi layani dia di tempat yang nggak berdosa. Bisa? Kak mau tanya. Ya. Beribu-ribu yang melayani dia itu termasuk kita sama semua makhluk yang ada dalam semesta ini. Ini yang di surga sayang, yang Daniel lihat. Jadi nggak termasuk kita, oke? Kalau berarti kita nggak termasuk, berarti yang di tempat dunia yang nggak berdosa. Iya, ini karena ini penglihatannya Daniel kan? Di tahta Bapa ini sayang, betul? Di surga kan artinya? Berarti itu manusia di dunia lain. Jadi ini yang berada di sekitar tahta Bapa. Boleh sayang? Itu belum, ini masih di tahta Bapa, belum dunia-dunia lain yang Evelyn atau Irene bilang. Boleh? Jadi kita ini adalah walaupun kita minoritas di dunia ini, yang aneh, yang gila, yang mau berani berbeda dari dunia, nggak apa-apa karena kita mayoritas kerajaan surga. Kalian mau mayoritas dunia, tapi enggak. Mayoritas dunia adalah minoritas di mata penduduk alam semesta. Jadi kita ini tinggal sudut pandang, cara memandang aja. Bisa lihat itu nggak, Nes? Emily? Manda bisa lihat nggak? Bisa, Kak. Itu dia. Ratu bisa lihat itu nggak? Ronald bisa lihat? Bisa lihat itu? Bisa, Kak. Ya, Ratu lebih pilih mana? Oh, kita mayoritas orang dunia, tapi kita minoritas alam semesta. Pilih mana? Apakah Ratu mau? Mayoritas orang dunia memang banyak kayak saya, jadi saya nggak usah tertekan, nggak usah diolok-olok, tapi di alam semesta kita yang minoritas. Atau pilihan kedua, Ratu, saya mau jadi yang minoritas dunia tapi mayoritas alam semesta. Yang mana Ratu mau? Apakah putus-putus? Jadi Ratu mau yang mana? Ratu mau jadi orang yang mayoritas dunia tapi minoritas alam semesta, atau mau minoritas dunia mayoritas alam semesta? Yang mana Ratu mau?
Ronald mau yang mana? Mungkin putus. Ronald mau yang mana? Ini penting loh untuk direnungkan, teman-teman. Yang mana, sayang? Boleh lengkap jawabnya? Yang minoritas dunia dan mayoritas alam semesta. Mantap, itu pilihan yang tepat. Yang lain setuju kan? Pilihan Ronald mantap banget kan? Ian setuju kan? Setuju kan? Setuju kak. Setuju, Setuju, Cek. Kak. Dengan kayak gitu, kita nggak perlu bilang, apakah Daniel ngerti, walaupun dia sendiri aja yang nggak mau sembah, tapi dia ngerti kalau dia mayoritas penyembah Bapa di surga. Walaupun dia tahu bahwa di Babylon, walaupun dilihatnya kayaknya semuanya menyembah berhala, tapi yang bagi dia yang menyembah berhala semua minoritas. Boleh? Boleh, Kak. Itu dia. Jadi kita nggak akan takut kita berdiri sendiri untuk benar. Kita tahu bahwa ada pasukan ribu, ratus-ratusan ribu yang berdiri sama-sama kita. Ini penting banget. Boleh? Oke, ada yang melayani dia. Lalu, ada yang apa lagi selain melayani? Selain melayani, minister, ada yang apa juga? Berdiri di hadapannya. Oh, Stood before him. jadi yang berdiri di hadapan him atau ancient of days atau God the Father adalah apa dibilang? $10,000 times 10,000, betul? 10.000 kali 10.000, betul? Ih. Boleh gitu? Apakah banyak banget nggak? Bagaimana? Banyak nggak? Boleh, boleh? Mungkin boleh kasih ke bawah screenshot-nya soalnya Boleh, boleh. lagi belum catat. Lalu, apa yang terjadi berikutnya? Dibilang apa? Apa? Satu kata yang sama kayak Revelation 14:7. Apa yang sama-sama 14:7? Ada kata apa yang sama? The judgment. Ini sama kan? Ini ada his judgment. Betul? Judgment. Betul. Jadi 14:7 dan 14:10 sama-sama ada kata apanya? Sama-sama ada kata Judgment. judgment-nya. Ya. Jadi, waktu Ancient Day di throne, lalu ada yang melayani, ada 10.000 di hadapannya, 10.000 kali 10.000. Lalu yang terjadi di situ, adalah judgment. Wow. Mantap, thank you. Thank you Daniel sudah jelaskan di sini ada judgment. Dan yang terjadi saat di judgment apa? Open it. Buku-buku dibuka, betul? Open it. Jadi waktu judgment, apa yang terjadi di situ, Nona? Buku-buku dibuka. Yang terjadi di judgment apa, Nona? Buku-buku dibuka. Okay, the books were open, betul? The books itu satu buku atau lebih dari satu? Lebih dari satu kak. Lebih dari satu. Artinya ingat, the books lebih dari satu. Oke? Ini penting. Oke, boleh? Oke, lanjut lagi. Apa? Buku apa yang dibuka? Nah, itu pertanyaannya, C. Berikutnya. Oh, Apa yang dibuka? Bagus banget pertanyaannya. Betul nggak, C? iya. Nah, ini dia. Oke, kita ke ayat lain lagi. Kita minta tolong ayat lain jelaskan, oke? Buku apa sih yang dibuka? Betul? Buku kehidupan mungkin ya. Baca, boleh? Iya. Nah, oke, jadi apa ya? Oke, walaupun sudah tahu pun, walaupun kalau belum baca ayat, kita kayak nggak tahu. Nah, itu namanya disiplin. Nah, Betul.
Jadi kita akan kayak baca Alkitab tuh kayak aduh excited terus, nggak kayak udah tahu bosen, nggak ada. Belajar Alkitab tuh nggak pernah gitu. Kalau kamu ada rasa bosen belajar Alkitab, artinya cara belajar kamu salah dan motif belajar kamu salah. Itu harus diperbaiki semua ya. Oke. 2012 Revelation. Wow. Oke. Sekarang kita minta kesediaannya dari apakah Ratu boleh baca Revelation 20 ayat 12? Silakan Ratu. Revelation berapa, Kak? 20 ayat 12 ada di layar sayang. Layar saya hitam, Kak. Oh gitu. Oke. Kalau gitu kita ini lagi. Silakan. Tetap hitam, Kak. Wow. Yang lain hitam juga ya? Atau enggak? Enggak, Kak. Hitam kok. Kalau gitu mungkin jaringan ya kurang bagus makanya hitam. Kalau sekarang udah bagus sayang atau masih hitam? Kalau masih hitam kita pilih yang lain dulu. Masih, Kak. Oke, kita pilih yang lain dulu. Oke, kita sekarang minta baca kesediaan dari bisa Ian boleh baca? Bahasa Inggris atau bahasa Indonesia? Inggris sayang. And I saw the dead, small and great, stand before God, and the books were open. Stop situ, betul? Hah? Apakah ini yang kita cari? Betul? Open it. Betul, Cek. Wah, dapat ini dia. Aduh, ini dia. Oke, warna apa color code-nya tadi? Oh, blue. Kita kasih blue di sini. Oke, wow, asik. Terus lanjut lagi. And other book was opened, which is the book of life. Wow. And Jadi ada buku lain dan bukunya ini books atau book? Satu. Book. Dan buku yang satu namanya apa? The Book of Life. The book of life. Oke, Book of Life. Jadi tapi masih belum tahu the books were open apa, betul? Jadi ini di judgment ini ada the books were open, betul? Yang masih belum tahu kan ini? Dan another book, buku yang lain tunggal kan? Book was open juga, namanya the Book of Life. Book of life. Nah, dan di judgment ada yang apa? Harus ada apa yang apanya ke Tuhan? Harus apa? Orang berdiri di hadapan Tuhan. Judgment adalah stand before God. Boleh? Boleh. Sampai situ boleh? Boleh. Boleh, Cek. Sampai sini mantap ya? Aduh, seru nih, seru. Aduh, tapi ini apa yang buku yang lain dibuka? Oke, kita terus dulu. Oke, terus buat apa sih buku-buku ini? Betul? Oke, kita mau minta lanjut lagi Ian baca and the dead. lanjut Ian. Ian putus ya? Oke, kalau gitu kita minta lanjut Nes, boleh lanjut Ian, Nes. Hello? And And the dead were judged out of those things which were written in the books according to their works. Wow. Jadi orang-orang ini kan orang-orang yang berdiri, the dead ini yang berdiri di hadapan Tuhan kan? Ini kan? The dead ini kan? I saw the dead sama-sama the dead kan? Iya. Dan ini yang berdiri di hadapan Tuhan dia. Oke? Dan dihakimi, jadi yang berdiri di hadapan Tuhan, namanya siapa? Yang berdiri di hadapan Tuhan siapa? The dead. Dead, mantap. Nanti ini ada tentang penghakiman orang mati sama orang hidup. Oke? Wow.
Banyak loh, doktrin Advent tuh padat, saking padatnya sebenarnya orang yang belajar sungguh-sungguh nggak tertarik lagi sama hal-hal dunia. Itu dia. Kalau kita masih tertarik hal-hal dunia, artinya kita benar-benar nggak menggali doktrin Advent benar-benar. Tahu nggak pionir-pionir Advent dulu pas belajar sampai larut-larut malam untuk belajar doktrin Advent. Mereka gather setiap hari mereka gali sampai larut malam berdoa, nggak ngerti sampai Tuhan kasih vision sama Ellen White, sampai gitu-gitu loh. Umat-umat di akhir zaman yang benar-benar Tuhan second coming, belajarnya Senin Kemis. Astaga. Kalau pionir bangkit kaget-kaget, kok kalian kayak gini modelnya, ditegur habis-habisan kita. Kalian bukan spirit orang Advent, bisa begitu orang pionir. Pionir bukan main kelas berat. Kalian tahu nggak? Pekabar-pekabar yang benar-benar yang dipakai Tuhan, John Wycliffe. Coba baca itu Great Controversy. Kalau punya, sekarang buka. Yang mungkin ada debunya banyak, ditiup dulu. Karena jarang dibuka kan? Ditiup dulu. Tuhan, sekarang aku mau buka ini roh-roh nubuat. Coba baca John Wycliffe, Jerome Huss, ya, Martin Luther. Mereka itu pelajar-pelajar itu yang benar-benar tekunnya luar biasa. Sampai Martin Luther bilang, waktu makannya dia dedikasikan juga buat belajar. Pantes dipakai Tuhan. Kita kadang-kadang nyelidikin kita punya diri loh. Aduh, kita kayaknya kurang tekun nih belajar. Kita bilang, Tuhan, kita mau improve lebih lagi. Kalian, kita harap kayak gitu juga. Bisa nggak? Coba jangan percaya Kak Gedi, baca itu John Wycliffe gimana cara belajarnya dia. Martin Luther. Coba baca kalian supaya kalian bilang, Tuhan saya mau kayak mereka Tuhan. Dan itu harus ada dedikasi dari kalian dulu. Jadi ya. Bisa gitu? Ini cuman ini aja ya, intermezzo yang kakak pikirkan. Ya, oke. Jadi yang berhadapan Tuhan, the dead, dihakimi berdasarkan apa, Celinda? Berdasarkan apa? Perbuatan mereka, Cek. Bukan. According to their works. Bukan. Apa ya? Apa yang? Their works. Bukan. Dihakimi berdasarkan apa yang? Mereka perbuat. Written, betul? Dan baru tanya apa yang tertulis di buku memangnya? Yang tertulis di buku kan pasti kan? Iya. Di buku-buku, sorry. Harus lengkap, the books, written books. Apa yang tertulis di buku emangnya? Ini books atau book? Ayo. Books. Oke. Seenggaknya kita tahu bahwa yang tertulis, yang the books were open, tulisannya tentang apa? According mungkin. Kita punya apa? Books. Word. Mantap. Jadi, dihakimi berdasarkan apa? Oh, yang tertulis di books, betul? Iya. Artinya, terus di books apa emangnya? Dan dihakiminya itu berdasarkan perbuatan mereka. Artinya, ini ya, dan berdasarkan perbuatan mereka. Artinya, yang di dalam buku-buku, books, ya kan, jamak, itu tulisannya tentang apa? Perbuatan kita. Perbuatan saya, betul? Atau perbuatannya the dead, betul? Atau the works of the dead. Ini dia. Bagaimana? Boleh? Yang lain? Nah, yang buku-buku itu isinya perbuatan-perbuatan kita. Iya, itu perbuatan kita selama di dunia. Betul. Jadi ada judgment. Ada judgment. Ada judgment. Ada yang berdiri di hadapan Tuhan, betul? Dan the books were open. Kita tahu ini catatan perbuatan saya, betul? Dan buku lain namanya The Book of Life. Boleh? Boleh. Wow, mantap. Ini pekabaran malaikat pertama loh. Nanti kita mau serukan. Ada penghakiman loh. Jangan sampai
jangan sampai kita punya kehidupan, kita perbuatan, kita bikin semena-mena kayak nggak ada penghakiman. Gimana? Berarti perbuatan kita selama di dunia nanti dihakimi. Waktu kita dipertanggungjawabkan. Betul, nggak ada yang kelewat satu titik pun, bahkan yang kita lupa nanti Tuhan ingatkan dan Tuhan kasih panoramanya. Panorama itu kayak video versi Tuhan. Kayak Tuhan putarkan di video gitu. Oh. Jadi, apa aku boleh tanya kali Ya, kalau misalnya ada dosa yang kita lakuin, Ada. kita Oh, lupa. pertanyaan Amanda, silakan. Nanti habis itu Evelyn lagi ya, sama Iren. Kalau ada pertanyaan silakan, Manda. Kak, ini yang dihakimi, yang the dead ini semua agama toh Kak, bukan cuma Advent. Kita belum tahu sayang, oke? Oh ya, oke Kak. Pokoknya setiap orang yang hidup, tapi kita nggak tahu siapa, betul? Orang Advent kah, apa semua, oke? Boleh, boleh? Kita belum tahu. Nanti apakah kita tahu? Nanti belum tahu. Kita harus lihat ayatnya dulu sayang, boleh? Yang penting orang yang dihakimi, semua, betul? Semua, istilahnya semua yang hidup, dihakimi, tapi kita nggak tahu apakah ini Advent dulu, atau orang dunia dulu, atau sama-sama, kita belum tahu, betul? Itu dia. Iya Kak. Oke, thank you sayang. Ronald, silakan. Boleh screenshot yang di atas Revelation 20 ayat 12, Kak? Boleh sayang, silakan. Ini? Ini? Apakah ini yang di screenshot? Oke, Kak. Oke, mantap. Oke. Apakah semua sampai sejauh ini boleh terhubung dengan baik? Dia punya koneksi-koneksi. Emily, bisa follow along? Emily? Kak, saya mau tanya. Iya Kak. Oke, thank you. Oke, bagaimana? Siapa tadi? Siapa yang mau tanya? Evelyn atau Iren? Silakan. Iren, Oke, sayang, silakan. itu kan yang di books yang bukan nggak ada S-nya itu kan buku-buku perbuatan manusia sama hidup ya kan. Perbuatan saya, work saya, silakan. Nah, kalau misalnya manusia itu lupa sama dosanya, Dikasih gambaran lagi. Tuhan yang ingatkan semua, sayang. Dibilang nanti kita punya catatan dosa dibukain semua. nah kalau misalnya manusianya lupa bertobat pas hidupnya, Hilang. Nah, kita baca aja ya. Kita baca aja ya, oke? Oke, mari kita baca. Ini yang seru, oke? Nah, oke. Mari kita baca kutipan-kutipan Roh Nubuat sekarang. GJ 480. The book of record in heaven in which the name and the deeds of the men are registered. Artinya ada buku-buku catatan di surga di mana di situ ada nama-nama dan perbuatan orang-orang tersebut dicatat semua dan itu menentukan penentuan dari penghakiman tersebut. Boleh? Bisa? Artinya orang Advent, fathernya kok ada S, Kak? Yang mana father ada S? Atau kakak salah tulis tadi? Oh iya sayang, betul. Sorry. Thank you. Gara-gara ini S di belakang, kasih S. Thank you for sudah memperhatikan. Oke, thank you. Oke, thank you sayang. Jadi the books, jadi ada buku-buku di surga, buku-buku catatan di surga. Jadi di dalamnya ada apa? Satu, yang catat nama, betul? Ada nama-nama. Lalu ada perbuatan-perbuatan. Sampai sejauh ini boleh? Dan buku inilah yang akan tentukan penentuan penghakiman hasilnya kayak gimana. Oke? Kutipan berikutnya. Ini tinggal baca-baca kutipan aja ya. Oke, inilah jawabannya Manda kejawab di sini, oke? Manda, here is the passion of the saint. Yang passion pasti dapat jawabannya, oke, Manda? Oke, kita baca lagi. Ini semua di GC 480 tapi dipotong-potong ya. Kalian bisa baca aja di situ.
Oke, kita kasih 24. Oke, Manda, please read it aloud. Okay, Kak. Mm-mm. The book of life contains the names of all who have ever entered the service of God. Wow. Book of Life adalah nama-nama semua orang yang memasuki pelayanan Tuhan. Boleh? Jadi kalau orang yang nggak kenal Tuhan dicatat di Book of Life nggak? Enggak, Kak. Oke. Bagaimana? Semua ngerti itu? Ada yang mau tanya atau sudah? Nah, kalau misalnya yang buku-buku yang pakai S itu, Belum sayang, belum. Sampai sini boleh? Masih banyak ini kutipannya. Oke. Kita mau cari satu kutipan, semoga dapat, oke? Kalau nggak dapat, nanti kita cari di lain kali. Oke. Oke. Semoga dapat ya. Kalau enggak, nanti kita cari di ini. Oke, ini dia. Coba ya. ya. Oke. Coba kita baca ini. Ini dikutipannya di PCP, Peter Counsel to Parent. Oke. Oke. Maksud dari pendidikan dari orang-orang Advent yaitu sebuah proses untuk boleh mempersiapkan sebuah servis di surga. Servis melayani siapa? Servis di surga melayani Tuhan. Dan kalau mau mempersiapkan prepare for the service in heaven, make sure as well as the service-nya itu harus sudah dimulai di present world. Artinya siapa semua yang nama-namanya yang tercatat di Book of Life? Orang apa? Orang Advent. Orang Advent. Boleh? Jadi, nama-nama di buku kehidupan adalah nama-nama yang menjadi orang Advent. Karena orang Advent itu memasuki sebuah pendidikan di mana orang Advent harus mempersiapkan untuk melayani Tuhan di surga, dan orang Advent sekarang harus sudah melayani Tuhan semenjak di bumi sekarang. Bagaimana? Boleh? Jadi, Pak, boleh dibesarin nama kutipannya? oh oke. Pak. PCP ini. Ya, Pak, boleh, silakan. itu kenapa kok nggak orang-orang kayak yang Kristen kayak Katolik lain gitu? Nanti Kan juga mengenal Tuhan. ada sayang, nanti ada semuanya, oke? Jadi sejauh ini Book of Life untuk bagian yang pertama ini sejauh ini kita tahu isi nama-namanya adalah orang mana? Orang apa? Advent. Orang Advent. Oke? Boleh? Nanti semua akan kejawab pertanyaannya Iren. Terus gimana orang-orang luar nanti, oke? Oke? Ya. Oke. Mungkin itu dia punya jawaban singkat ini sayang. Orang-orang yang nggak percaya Tuhan akan dihakimi dalam 1000 tahun. Boleh? Jadi kalau orang itu nggak percaya Tuhan, nanti kan semua menentukan kan? Semua menentukan pilih Sabat atau Minggu, ya kan? Semua akan dihakimi, oke? Kalau orang itu nggak pilih Tuhan, nggak percaya Tuhan, artinya orang tersebut akan dihakimi dalam 1000 tahun, boleh? Jadi nggak termasuk namanya di buku kehidupan ini. Berarti orang-orang Advent itu belum tentu semua dari orang-orang Advent. Jadi orang-orang yang memelihara hari Sabat itu doang yang disebut orang-orang Advent yang milih hari Minggu tapi akan menjadi Advent, dia nggak termasuk Advent gitu. Nggak termasuk Advent, itu dia. Boleh? Dan Ya. nanti akan yang itu yang kita jawabnya yang jahat ya. Jadi orang-orang yang jahat semua, yang orang jahat yang nggak percaya Tuhan, yang nggak kenal Tuhan, yang bukan orang Advent, nanti dihakiminya 1000 tahun itu dia. Ya. Lalu bagaimana nanti yang lain nanti kita
pelajarin pas urutan dia punya pelajaran ini dijawab semua, oke? Oke, jadi inilah Book of Life, isinya nama-nama orang Advent semua. Jadi pas kamu dibaptis jadi Advent, oke, namamu tercatat di buku kehidupan. Selamat datang di Service of God. Boleh? Kalau kalian tahu nggak, bukan cuma pendeta loh yang tugasnya untuk melayani. Bahkan anggotanya semua harus melayani. Itu Advent. Jadi pendeta tugasnya apa? Education. Pendidikan untuk para anggota supaya bisa mengajar kayak pendeta, bukan tiap Sabat duduk dengar pendeta, tapi pendeta harus ngajarin cara belajar umatnya, lalu umatnya supaya bisa ngajar sebagaimana pendeta ngajar juga. Boleh gitu? Itu orang Advent, itulah pendidikan kita, namanya discipleship. Discipleship itu pemuritan. Pemuritan itu bukan bergantung sama pendeta terus. Bagaimana saya pun bisa kabarkan 3 malaikat. Nggak mungkin gini, oh gimana? Oh ya saya panggil pendeta dulu saya ya, pendeta saya dulu. Nggak ada yang gitu kan? Itu dia. Nggak ada. Jadi ya, kita harus bisa bertanggung jawab setiap terang kita. Nah, gunanya pendeta apa? Untuk jadi pendidik sebenarnya. Pendidik untuk bisa, ayo kamu bisa ini, coba ngomong, coba ini. Nah, itu dia, mantap kalau begitu pendeta-pendeta, tapi sayangnya enggak. Oke? Kak, saya mau tanya. Ya. Nah, kalau misalnya ada kan orang yang habis dibaptis, itu kayak juga memelihara hari Minggu, tapi orang Advent. Nah, gimana? Kan itu kan juga nggak termasuk dalam buku kehidupan. Kalau ya kan? dibaptis jadi orang Advent, terus dia namanya udah tercatat di buku kehidupan. Bukan, maksudnya dia nggak melihara hari Minggu. Nggak pelihara? Bukan. Kak, pelihara hari Minggu. Masih pelihara hari Minggu. Dia pelihara hari Minggu, tapi dia namanya kayak agamanya agama Advent gitu. Seventh Day Adventist Church, tapi masih berarti hari Minggu. Pelihara hari Minggu. Artinya pendeta nggak ngajarin Sabat dong, cuman baptis doang, kejar target baptisan. Ya Kak, cuma baptis doang, baptis gitu. Tahu nggak pendeta, guru-guru kayak Kak Geidi ini, kalau kita nggak kayak Kak Geidi ini, kalau nggak setia kabarkan yang benar, kita punya hukuman tuh 10 kali lipat daripada kalian loh. Makanya kita tegas sama kalian sekali-sekali, karena kita punya hukuman bisa 10 kali lipat. Boleh? Boleh. Makanya kita tegas banget, nggak bisa gini, nggak bisa. Karena kita kalau nggak bilang, kita kena hukuman 10 kali lipat. Makanya jangan pikir jadi pendeta enak. Pendeta itu enak. Makanya kan di buku Yakobus, jadi guru tuh nggak enak. Punya tanggung jawab yang besar. Kalau kamu jadi guru, kamu tuh harus tanggung jawab sama kamu punya murid-murid. Jangan cuma seenaknya aja. Pikir harus dituntun, harus bisa ngerti nggak, harus ini. Nah, itu dia diingatkan, didisiplin. Itu namanya guru. Kalau misalnya asal baptis toh, terus bahkan yang habis dibaptis masih pelihara hari Minggu, saya mau bilang hukumannya 10 kali lipat buat itu pendeta. Cuman kejar target baptisan, saya nggak habis pikir gitu. Oke? Oke. Terus kalau misalnya yang orangnya hukumannya apa? Kan nggak ada kalau misalnya. Nanti ya. Nanti kita baca semua, oke? Apa yang kita baca, oke? Bukan main ya. Oke, mari kita baca lagi. Kita habis di mana ya? Ini. Oke, sampai sini aja deh. Oke, nanti yang lain. Oke, wow, ini keren-keren semua loh. Mantap belajar Word of God. Oke, berikutnya ini masih di GC 480, masih GC 480, masih sama, tapi kakak putus-putus supaya kalian lebih fokus, oke? Terus lalu ada namanya a book. Booknya ada S atau enggak? Enggak. Nah, ada satu kan? Oke. Satu. Jadi ada Book of Life, nama-nama orang yang masuk Service of God atau orang Advent, betul? Lalu berikutnya adalah a Book of Remembrance. Buku peringatan gitu ya. Dan ini catatannya catatan perbuatan baik, boleh? Kutipannya di mana ya, Kak? Masih di gadget 480. Masih sama. Ini sebenarnya panjang tapi saya potong-potong.
Jadi potong-potong tuh maksudnya bukan dipotong nggak ini, maksudnya cuman di ini supaya fokus mana yang mau ditekankan, oke? Itu di 480 pokoknya. Jadi boleh dibuka ya. Oke, jadi di sini jadi pokoknya yang ini yang nggak ada kutipannya itu masih di bawahnya GC 480. Boleh ngerti itu semua? Bisa ya? Oke, jadi a book remember catatan dari good deeds. Yaitu apa aja? Kita punya kata-kata yang beriman, kita punya sikap-sikap kasih, yaitu kalau kasih itu apa sih? Definisi kasih, Revelation 3 ayat 19, kalau kamu ku kasih, ku tegur dan ku hajar. Itu definisi kasih. Kasih itu bukan kasih 1 juta, itu bukan kasih. Buat apa kasih 1 juta, terus orang tersebut gila dunia, nggak ada gunanya kan? Dan semua tercatat di surga. Boleh? Inilah a book of... Boleh, Kak. Oke. Berikutnya ada buku apa lagi? Kita lihat lagi. Oke. Ini masih sama 480 semua. Lalu dibilang salah. Ini. Loh, kok nggak ke copy? Oke. Di buku peringatan The Book of God's Remembrance, setiap perbuatan orang-orang yang benar akan terus ada di situ. Wow, mantap kan? Jadi kalau kita punya perbuatan baik akan ada di situ terus. Apa aja sih yang dicatat? Setiap penggodaan yang kita bisa sangkal, setiap kejahatan yang kita menangkan, setiap kata-kata yang penuh belas kasihan diungkapkan, itu dengan setia dicatat. Boleh? Kalau orang lupa kita punya perbuatan baik, nggak usah harap karena di faithfully chronicles. Boleh? Dengan setia dicatat urutannya semua, tanggalnya komplit. Bisa? Bisa. Setiap perbuatan pengorbanan, setiap penderitaan, dan setiap kesedihan yang ditahan, benar-benar ditahan untuk demi kepentingan Kristus, semuanya dicatat. Ingat, perbuatan baik kita berbuat sesuatu bukan untuk dilihat orang, tapi untuk Kristus. Itu make sure jadi fondasi hidup kita. Buat apa hidup baik cuma dilihat orang? Tapi kita buat baik karena kita mau demi kepentingan Kristus, bukan kepentingan kita. Oke, makanya ingat loh, the heart is deceitful above all things, kan? And desperately wicked. Who can know it? Betul nggak itu? Kita punya hafalan. Oke? Oke, kutipan-kutipan terakhir yang kita baca. Oke. Dan ada juga catatan dosa-dosa manusia. Jadi ada buku catatan perbuatan baik dan ada buku catatan dosa. Boleh? Bagaimana? Bisa? Halo, apakah masih ada suaranya? Iya, bisa. Bisa ya? Oke, mantap. Oke, yang lain gimana? Yang belum ada suaranya boleh? Kalian bisa baca ini benar-benar ada di Investigative Judgment di Great Controversy. Kalian bisa baca itu, mantap banget. Itu di chapter berapa nih? Investigative Judgment. Nanti kalian baca ya. Nanti kita mungkin akan lanjut ini hari Rabu kan? Jadi ke pause lah. Itu ya, nanti lihatlah ya di Investigative Judgment, dan ini di 480 chapter 28, oke? Di chapter 28. Itu sudah pokoknya itu dari 480 481 terus turun. Kalau ini udah 481.2 sih. Yang ini. Ini 481.2 ini, ya. GC 88. Oke.
Lalu dia bilang, setiap kata-kata sembarangan asbun yang manusia catat, yang manusia katakan, mereka akan pertanggungjawabkan di hari penghakiman. Artinya jangan ngomong asbun, oke? Berarti gosip dosa ya? Waduh, C, dicatat semua. Boleh? Berarti Ngomongin orang berarti dosa, yang ngerasani orang dosa. Jangan. kata-kata yang nggak berguna sama, jadi kan semua kata-kata yang kita ucapkan berguna dan tidak berguna itu dipertanyakan. Bertanggung jawab. Dipertanggungjawabkan nanti semua, oke? Berguna maupun tidak berguna. Kamu ngomong ini kenapa? Apa ini semua? Berarti kalau kayak ngomong apa? Anjir begitu berdosa ya? Dicatat semua, C. Jadi coba lihat kita punya pola Yesus. Apakah dia pernah nggak ada salah kata? Enggak. Nggak ada. Makanya pengekangan diri, kita bisa ngekang lidah kita yang kecil, kan? Tapi Iya. mau ngomong ditahan. Dipikir, bukan ditahan. Boleh? Dipikir dulu. Cara biar kalau udah kayak gitu cara minta ampunnya gimana? Apa gimana? Cara kalau kayak gitu cara minta ampunnya gimana? Bertobat. Nanti Tahu, kita Mas? belajar itu Semuanya gitu. di Ka'bah, sayang. Di Ka'bah itu, oke? Itu belajar. Oke. Mantap. Oke, karena ini di judgment ya. Lalu dibilang setiap kita punya tujuan yang rahasia. Jadi kita misalnya nih, oh kita mau bantu orang nih ya. Tapi tujuan hati kita, oh supaya kita dipandang orang, dicatat. Walaupun orang pikir kita baik, tapi dicatat. Jadi kalau kita kayak gini, tahu penghakiman Tuhan yang adil dan setia, nggak pernah luput, kita perlu nggak kita menuntut orang kalau Tuhan yang akan tuntut semuanya buat kita? Gimana, C? Bisa lihat itu nggak? Iya. Itu dia. Tuhan yang tuntut semua. Makanya nabi-nabi dulu dianiaya, dipancung, di apa, nggak ada yang menuntut. Kok kamu jahat sama aku? Nggak ada kayak gitu. Mereka bilang, Tuhan, malah didoakan lagi, Tuhan, mereka nggak tahu apa yang mereka buat. Bayangin loh, C. Itu namanya orang Kristen. Makanya orang Kristen nggak bisa menuntut di pengadilan. Kita ingatkan. Orang Kristen, orang Advent nggak bisa pakai pengadilan. Apa? Berarti kita bantu orang kalau punya motivasi lain, kita berarti Betul, betul, C. Iya. Harus banyak belajar, C, jadi orang Advent. Kita karena orang Advent ini benar-benar mau jadi terang dunia luar biasa loh. Dan kehidupan semesta alam yang mayoritas tuh semurni ini, C. Kita Iya. aja yang udah come short. Makanya kita harus belajar. Jangan tentukan yang benar pakai standar kita. Nggak bisa kita masuk surga kayak gitu. Kita harus pasang standar Tuhan. Itu dia. Ya? Berarti kalau ada orang yang ngomongnya ngelantur, ngomongnya yang jelek-jelek begitu, lebih baik kita diam diri ya, nggak usah disauti ya. Iya, diam aja. Daripada kita dosa ya. Iya, itu dia. Nambah-nambah dosa berarti. Betul. Nanti kita belajar itu ya semua. Bagaimana caranya untuk itu semua, ada pelajarannya semua. Tinggal ini. Oke, mantap. Lalu dibilang, setiap motif rahasia, tujuan rahasia, ya, walaupun nampaknya nggak salah, appear in the unerring register. Jadi semuanya dicatat, boleh? Terus Tuhan akan bawa semua, ya, bring to light, akan bawa semua kepada terang, semua hal-hal yang kita sembunyikan di dalam kegelapan. Kalau kita tipu mama papa kita, Tuhan nggak bisa ditipu. Mendingan jujur-jujuran aja sekarang. Kita pikir kita bisa tipu orang tua, kita nggak bisa tipu Tuhan loh, sama anak-anak. Dan kita tahu siapa anak muda itu, karena kita pernah muda juga. Anak muda itu kelas berat penipunya. Apalagi kalau udah ada tujuannya. Waduh, motifnya, mujuk mamanya. Terus kalau nggak didapat ngambek apa semua, aduh, kita harus kalahkan semua itu. Karena daripada nanti dibawa terang nanti yang kita sembunyi-sembunyikan, sekarang ini kita jujur-jujuran aja di hadapan Tuhan dan manusia, kan? Gimana, C? Betul nggak? Anak-anak muda yang lain bagaimana? Iya, betul. Dan aku tahu banget siapa diriku loh.
Kita dengan belajar ini kita tahu, dan kita tahu sifat pemuda karena kita pernah muda. Kita paling Iya, suka bohongin mama kita lah. Jadi kita ngerti. Aca, betul. Iin di sini, aduh kita ngerti mereka punya cara-cara gerak-gerik karena pengalaman kan, pernah muda kan, itu dia. Wih, itu dia. Makanya orang tua pun harus jeli, nggak bisa seenaknya benar-benar ngikutin anak, harus benar-benar, waduh, apalagi penghakiman kan, penghakiman benar-benar jangan sampai ditipu anak. Makanya harus benar-benar orang tua yang takut akan Tuhan aja yang bisa lihat itu. Tapi kalau orang tuanya juga cuek-cuek, nggak peduli, nggak ini, ya udah ditipu anaknya terus. Itu dia. Itu dia. Iya. Ya, itu dia. Dan orang tua yang ditipu anak nggak bisa tuntun anaknya supaya nggak jadi penipu. Wah, gawat. Di penghakiman ancur-ancuran kan? Itu dia, nggak bisa. Jadi ya. Oke, lanjut. Setiap yang kita sembunyikan di kegelapan akan dibawa ke terang dan akan dimanifestasi, ya. Kita punya rahasia-rahasia hati ini. Setiap pekerjaan manusia akan direview di hadapan Tuhan. Yang setia dikerjakan, yang nggak setia semua direview sama Tuhan. Boleh? Lalu opposition in the books of heaven is enter. Jadi setiap nama-nama di buku surga, setiap akan dimasukkan semua di catatan dengan ketepatannya, boleh? Walaupun mengerikan, ketepatannya dicatat dengan sempurna. Kalau kita kadang-kadang cerita sesuatu ya, diceritain sesuatu, pas nyeritain lagi kurang ceritanya. Kalau ini ceritanya komplit. Setiap kita punya kata yang salah, ini kata-kata kita yang salah. Setiap perbuatan kita yang mementingkan diri, setiap tanggung jawab yang nggak diselesaikan. Makanya kita bilang kan, kalau tak ada tanggung jawab homework, kerjakan. Karena itu dipertanggungjawabkan di hari penghakiman. Bisa nggak itu? Apakah Kak Gedi benar-benar tegas kan? Jangan sampai loh, late, apa semua, homework, apa semua kita bikin, kita berdoa, Tuhan, kita mau didik anak-anak ini supaya siap di penghakiman. Bukan ala kadarnya belajar, ya urusanmu lah, nggak selamat, saya nggak peduli. Aduh, itu bukan pengajar yang benar kan? Kalian mau diajar sama orang yang nggak peduli sama kalian? Mau? Kalau sudah dikasih tahu masih model begitu bagaimana? Jadi apa kita harus pukul dia? Tugas pekabar adalah itu aja sampai setia, dengan setia tegur, ingatkan terus dengan kasih dan kebenaran, nggak takut. Jadi tugas kayak kita ya, di posisi kita. Kita ketika yang bilang yang benar, kita ada ketir-ketir, nanti ini Linda nggak suka lagi sama saya. Ada loh kayak gitu, tapi kita harus bilang yang benar. Jadi dengan setia bilang yang benar, sampai suatu saat, aduh aku nggak suka nih sama kita. Nah, palingan ujung-ujungnya berubah, atau kalau mempertahankan terus, lama-lama nggak suka sama Gedi. Biasanya, dan itu udah pengalaman juga. Karena awal, gimana? Soalnya kan gini, kita tegur anak-anak kan ya, kan jangan tidur terlalu malam, maksimal jam 10 malam. Mereka gini, ini PR belum selesai, ini gimana? Kalau nggak naik kelas gimana? Terus kan ditegur lagi besoknya, jangan terlalu malam. Omongannya gitu lagi, PR belum selesai, ini belajar. Artinya kalau ini sampai terlalu malam, nggak bisa ngatur waktu dengan baik. Artinya ada waktu yang di terang hari dipakai yang bukan untuk PR. Sehingga pas larut-larut kerjain PR-nya kayak aku dulu kayak gitu. Udah dia. Jadi sampai setengah 12 terkadang. Jadi gini aja, ingatkan terus, ingatkan dengan setia, ingatkan dengan nggak emosi, kita ingatkan terus, ingatkan, ya. Terus tugas anak juga adalah hormat sama perintah orang tua, jangan di-neglect dong. Orang tua ngomong harus tidur ya tidur, walaupun PR belum selesai. Apakah PR saya yang selesai membuat saya catatannya jadi ini dia menurut karena ini, apakah PR dunia saya membuat saya di hari penghakiman jadi mantap karena saya nggak menurut mama saya, gimana?
Harus pikiran kita sebagai, apalagi seorang Advent lagi, pekabar malaikat pertama, harus sudah mikir kayak gitu. Betul, betul. Lebih baik Joseph bilang, lebih baik saya masuk penjara, dipikir negatif sama raja dan semuanya, daripada saya berdosa di hadapan Tuhan. Itu Joseph. Lebih baik saya dimarahin guru, nggak ngerjain PR, ataupun dikeluarin dari sekolah sekalipun, daripada saya berdosa di hadapan Tuhan. Itu harus jadi motif kita. Aku mau tanya. Ya. Katanya semua homework itu kan harus dikerjain semua. Nah, kalau misalnya tugas sekolah itu harus dikerjain semua, itu kan homework juga. Nah, sekarang apakah homeworknya itu kamu nggak bisa kerjain waktu siang hari? Kenapa harus? Bisa. Nah, itu dia. Jadi yang Cece ingatkan, atur waktunya aja yang harus baik, sayang. Boleh? Itu dia. Jadi maksudnya kayak harus komitmennya gini, sayang. Komitmennya adalah jam 10 itu, jam 10 contohnya ya, jam 10 kan tubuh kita butuh istirahat, toh? Itu hukum kesehatan kan? Hukum kesehatan, kita tidurnya kan? Itu dia. Ya. Jadi, itu maksudnya. Ya sayang, gimana? Saya itu kayak homework kan, tadi kakak bilang itu kan cuma homework harus dikerjakan. Nah, itu termasuk atau including homework sekolah nggak? Nah, sekarang kira-kira kamu nah sekarang gini, kita harus ngurut-ngurut, dia punya urut-urut, dia punya dasar ya, dasar ya. Nah, sekarang apakah kamu pergunakan waktu siang hari itu dengan mantap? Itu dia. Jadi kalau misalnya kamu nggak gunakan waktu dengan mantap, artinya kamu disitulah miss-nya. Miss-nya di situ, kamu nggak gunakan mantap, sehingga kamu nggak memenuhi tanggung jawab kamu kan? Karena kamu nggak bisa ngatur waktu. Dan keurut lagi, jadi kayak istilahnya kayak ini ya, kayak domino gitu loh. Kamu lalai satu, yang lain jadi ambruk semua, sayang. Itu dia. Terus kamu jadi nggak menurut sama mama, terus jadi ini ya, itu. Jadi yang diperbaiki adalah akar masalahnya apa. Oh, saya nggak bisa ngatur waktu dengan baik. Nah, itu dia. Boleh? Boleh. Tadi Kak, itu kalau misalnya kan ada Kak homework agama. Nah, itu kan kayak bukan kayak maksudnya kayak homework sekolah itu kan semua homework itu kan harus dikerjain. Berarti kan juga termasuk homework sekolah juga kan, nggak semuanya harus komplit gitu kan. Jadi semua homework. Homework, tapi yang paling penting homework yang berhubungan dengan kerajaan surga kan yang paling penting. Itu dia. Kalau aku sendiri ya, kalau dalam sudut pandang aku, karena aku juga udah tinggalin sekolahku, hal-hal pendidikan dunia itu benar-benar nggak penting buat aku. Itu sudut pandangku, dan aku nggak maksa yang lain, harus ini sama, nggak. Jadi itu dia. Jadi aku benar-benar, dan itu semua nggak akan membantu aku banget untuk dapat bertahan di krisis. Itu dia. Itu kalau aku ya, itu dia. Karena Tuhan pertanggungjawabkannya adalah saya setia dengan pekerjaan service of God. Jadi coba aja dengan kamu belajar sejarah Majapahit, itu bantu apa sama service of God? Bisa pikir nggak itu? Bisa jawab nggak? Bisa bantu apa service of God-nya? Belajar bantu Majapahit. Betul? Iya, betul. Nah, apa dia punya disibukkan sama homework itu? Pekabaran 3 malaikat nggak ngerti. Aduh, dirampok waktunya sama setan. Kita bilang. Jadi yang Tuhan pertanggungjawabkan, kamu bisa nggak setia sama pekerjaan yang Tuhan bisa berhubungan dengan pekerjaan Tuhan. Itu dia yang paling setia. Harus kamu utamakan setianya ya. Itu yang kamu harus utamakan setianya. Itu dia. Oke, boleh? Boleh. Oke. Semangat ya. Jadi kalau kamu bisa setia di duty berhubungan dengan kekekalan kamu, Tuhan bilang nanti yang lain-lain Tuhan akan tambahkan kan. Jadi kamu kalau misalnya memang benar-benar, contohnya ya, kita di sini, kita duty tanggung jawab untuk belajar, mengerti, kita jalankan pelan-pelan gitu kan, bertumbuh semua. Nanti jadi dulu kita Cici Linda tahu nggak ya, kita ini kan paling terlambat terus kan orangnya. Nah, sekarang belajar on time, semuanya misalnya kita setiap jam 9:30 itu
belajar kan. Jadi di 9:30 kita udah selesai makan semua dodok, sudah nggak nyambi apa-apa, semua harus sudah kelar. Masa harus on time jam segini, tepat segini jam segini. Itu dia. Nanti jadi misalnya ngajar pun jam segini harus sudah standby, harus bagi password, harus jam berapa harus lihat homework, lihat ini, bayangin itu loh. Itu namanya manajemen time sayang ya. Iya. Boleh Iren? Iren? Ya. Oke. Thank you. Oke, ini terakhir ya. Lalu dibilang, setiap dosa rahasia, setiap yang hal-hal every artful dissembling. Jadi kita punya kelicikan gitu ya. Licik-licik yang ngomong inilah, alasan ini, itu semua. Dan kalau ada pekabaran, amaran dari surga, yang teguran, amaran dilalaikan, itu dicatat. Jadi ada pekabaran dari surga diremehkan, itu dicatat juga. Lalu ada buang-buang waktu, dicatat. Terus ada kesempatan untuk berkembang tapi nggak digunakan, dicatat. Dan pengaruh saya dalam baik dan jahat dicatat. Itu dia. Dan ini semua hasil-hasilnya semua dicatat dengan setia oleh malaikat pencatat. Oke, bagaimana? Itulah kita punya BS. Kalian renungkan bahwa kita ada Judgment Day. Ini nggak nakut-nakutin, inilah apa adanya. Oke? Jadi lebih baik kalian hidup dalam kenyataan atau hidup dalam kepalsuan yang membuat kalian hilang. Itu pilihan kalian. Karena banyak sekali menganggap ini pekabaran, aduh nakut-nakutin gitu. Tapi itu pilihan sih. Daripada hidup dalam kepalsuan, lebih baik hidup dalam kenyataan yang benar-benar nyata gitu. Kalau kita pribadi lebih baik tunjukin aja apa yang nyata yang saya harus hadapi. Saya mau terima, apalagi ini word of God yang bilang, bukan firmannya Geidi kan. Kalian baca sendiri juga. Kalian kalau ada bukunya bisa baca. Itu dia. Kita cuma membacakan ya. Oke, Nona dan Mary Bell silakan. Ya, Mary Bell. Gimana? Mary Bell putus-putus. Halo. Ya. Screen-nya Mice. Oh, screenshot. Yang mana? Ya, kutipan-kutipannya. Oke, ini silakan. Sudah? Yang ini? Lanjut ya. Silakan. Lagi loading sih, tunggu. Oke, bagaimana sambil Mary Bell ini? Apakah Manda bisa ngerti? Nona, Mary Bell, Aca bisa ngerti? Bisa. Oke, bagaimana Delano, Katie, dan Cika bisa ngerti? Bisa, Kak. Oke, di hari penghakimannya kita sayang ya. Perhatikan ya. Ian bagaimana bisa ngerti? Ian bisa Ian? Bisa, Kak. Ya, praise the Lord. Jeko gimana? Dan Evelyn, Irene, dan Cici Linda bisa? Oke, praise the Lord. Nes and Jobs bisa ngerti? Dua anak. Bisa, Kak. Bisa. Mantap. Bagaimana Ratu dan Ronald? Boleh? Bisa ngerti tentang Bisa? Bisa Ratu? Ronald? Bisa? Bisa ya? Bisa, Kak. Okay, praise the Lord. Emily? Bagaimana bisa ikuti Emily? Bisa, Kak. Oke, praise the Lord. Oke. Udah ya? Mary Bell sudah? Oke. Kalau gitu, nanti Mary Bell kalau misalnya ini bisa lihat di videonya di screenshot ya. Kalau misalnya ada yang kurang, karena Mary Bell putus-putus. Mica enggak bisa dengar sayang. Mary Bell putus. Nanti videonya bisa dilihat terus di screenshot bagian mana yang mau ya. Oke, kalau gitu sampai ketemu hari Rabu.
Dan tugas hari Rabu adalah, tolong hafalkan, Ecclesiastes. Ecclesiastes itu pengkhotbah. Iya. Ya. Ayat 12-14, boleh? 12-14. Ecclesiastes 12 verse 14. Berarti pengkhotbah 12, 13. ayat 12-14. Jadi Pengkhotbah berapa, Kak? Pengkhotbah 12 ayat 14 ya. Ya, itu aja. Oke, Dihafal, Kak. gitu ya. Oke, dan kita mau umumkan bahwa nanti dari hari Rabu, Kamis, Jumat sampai Minggu, nanti kita akan call kalian satu-satu untuk tanya pelajaran 3+1, oke? Yang Daniel itu. Ya, betul. Oke, nanti kita akan kasih tahu apa yang harus kalian ngerti beberapa. Mungkin kita akan satu orang akan kita tanya satu pertanyaan aja, gitu ya. Ya, jadi nggak lama-lama. Kami 1 minggu. Oke, jadi nanti akan kita bagi jadwalnya dari hari Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Nanti akan 1 hari, mungkin kalau yang kemarin 1 hari kita pegel ya mulutnya. Maksudnya 1 hari telepon gitu kan. Jadi kayaknya 1 hari 2 anak aja lah, 2 anak. Besok 2 anak, 2 anak, 2 anak, 2 anak gitu kayaknya. 3 atau 2 atau 3 lah gitu. Jadi nggak semua langsung. Oke, Kak. Jadi kita akan bagi ya, jadi kita telepon, semua yang ikut akan kita telepon. Cici Linda kita telepon untuk kita lihat perkembangannya. Saya bareng sama mama atau sendiri-sendiri atau sendiri? Oke? Di situ pas telepon boleh cerita-cerita, pergumulan apa semua boleh. Jadi kalau misalnya mantap-mantap ya paling tanya jawab ujian. Kalau mau ada cerita, boleh konsultasi, mau tanya apa-apa boleh, oke? Oke, kalau gitu. Oke, Kak. Oke, mantap. Aca gimana, Aca? Boleh, Aca? Emily, bisa sayang? No. Oke, praise the Lord ya. Oke, thank you semua anak-anak manis. Tuhan berkati kalian semua. Kita doa tutup dan kita boleh minta kesediaannya dari apakah bisa Delano boleh pray. Thank you Delano.